Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban dengan kasus perundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak. Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Halo Jen. Halo. Kalian udah ngerjain PR belum? Hah? Tugas PR apa? Tugas IPS loh. Emang ada? Emang ada ya? Itu yang sejarah. Iya, kayaknya belum deh. Jadi gimana maksudnya? Jadi menurut gue langsung serang ya, awas lo kalau kerjakan. Gue tambahin. Nih gue tambahin ya. Sabar ya, Nif. Iya. Gabut nih, kantin yuk. Tapi gue nggak punya uang, gimana nih? Sama lagi gue juga. Ada sejuta gitu, bisa kali? Ya bisa. Nif, kamu udah istirahat? Ada istirahat? Enggak nih, aku lagi ngerjain tugas mereka. Tugas gue sudah belum? Lagi nih selesai. Silahkan uangnya mas. Bapak punya duit ya? Nggak ada, bagi duit dong. Ya nih bagi duit dong. Nggak ada, aku nggak ada uang. Kita bisa ya. Sampai ada. Ini apa? Jangan. Gak. Jangan itu pakai aku. Baik, kita pergi lagi ya. Baik. Makasih ya. Kalian jahat banget. Yang sabar ya, begitu memang kelompok mereka tuh yang bully kita juga nggak bisa ngelawan kan. Iya, nggak apa-apa. Kamu juga ya. Harus laporin nih ke BK. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, dengan siapa dan kenapa? Kenalkan Bu, saya Muhammad Abdul Jikri dari kelas 11 Bu. Ya. Saya ingin beritahu Ibu ada dua siswa yang dibully sih. Dibulinya karena apa ya? Kita ada dua Pak, ada dua siswi kalau tidak salah Bu. Salah satunya ada yang disuruh kerjain tugasnya sama orang gitu Bu. Satunya itu selalu dimintai uang. Oh, coba kamu panggil mereka berdua ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu. Salam. Baik juga nih duitnya si Cun. Iya, satunya dia nggak punya duit, ternyata duitnya banyak banget. Iya nih 50 buat lo. Nih 50 buat lo. Beli apa ya? Ayo kita ke kantin ya. Ya, yes. Ibu dari bimbingan konseling, Ibu sudah berpengalaman kurang lebih 10 tahun menghadapi konseling ini. Dan saya menerima laporan dari ketua OSIS kalian bahwasanya kalian sering dibully. Apakah benar? Jawab aja. Di sini asas kerahasiaan kita akan kita jaga. Apakah benar? Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan. Kita sekarang konseling kelompok, di mana satu sama lain dari kalian akan memberikan solusi nanti. Di sini kita menjaga asas-asasnya. Asas kerahasiaan, kalian berdua harus berjanji apapun yang kalian ceritakan jangan diceritakan ke orang lain. Asas kesukarelaan, kalian harus sukarela untuk hadir di sini dan memberikan segala apa yang kalian alami kalian ceritakan. Asas keterbukaan, kalian harus terbuka semuanya di sini. Ada asas kegiatan yang hasil konseling
Kelompok tidak akan melatih bila klien yang dibimbing tidak melakukan kegiatan. Kita akan memberikan solusi dan kalian harus melakukannya itu. Asas kenopakan, setiap anggota harus menghargai pendapat-pendapatnya, oke? Mungkin nanti kamu memberi pendapat ke dia, kamu harus menerima apa yang diberikan pendapat oleh saudara yang satunya. Habis itu asas kekinian. Dalam asas ini klien diharuskan untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi pada masa kini dan tidak boleh menunda untuk mendapatkan bantuan. Seperti kalian ini sebenarnya sedikit agak terlambat karena saya menerima laporan kalian sangat sering dibully dalam waktu 3 bulan. Apakah benar? Kalian kelas berapa? 11. Perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan namanya siapa? Dipanggil? Satunya? Dipanggil? Kalian berdua korban bully? Jangan berbohong kita. Kalian berbohong ya, ketika ibu tanya harus jawab dengan sejujur-jujurnya, oke? Kita sudah membacakan asas-asas yang tadi. Alia, apakah sering uangnya diambil oleh mereka? Benar. Minta, apakah sering disuruh mengerjakan PR? Ya, benar. Oke. Coba Alia ceritakan dulu mereka sering membuli kamu seperti apa aja. Saya itu dibulinya karena mereka tahu bahwa saya membantu orang tua saya berjualan. Jualannya itu ada berbagai gorengan dan makanan kecil. Jadi mereka setiap saya datang ke sekolah selalu dimintai uang untuk mereka berbelanja. Ketika istirahat juga sama, selalu dimintain uang. Dan ketika pulangan juga sama, dengan alasan mereka untuk naik ongkos pulang ke rumahnya sendiri. Begitu. Coba minta ceritakan. Jadi saya di kelas termasuk siswa yang pintar ya Bu, termasuk karena saya peringkatnya cukup tinggi, kadang peringkat 1, peringkat 2. Nah karena itu mereka memanfaatkan kepintaran saya dengan cara kalau misalnya ada PR mereka, saya selalu disuruh untuk mengerjakan tugas-tugas mereka, walaupun itu tugas mereka itu kadang bukan 1 orang atau 2 orang aja Bu, tapi semua yang ada termasuk di geng mereka, semua tugas atau pekerjaan rumahnya saya semua yang kerjakan. Dan itu saya juga cukup tertekan karena itu saya juga banyak kerjaan di rumah karena bantu orang tua, belum lagi saya belajar. Tapi karena mereka saya cukup down sih Bu. Kemudian, apakah orang tuanya tahu dengan masalah Alia di sekolah? Nggak tahu. Kalau sampai orang tuanya Alia tahu, apa yang akan dihadapi Alia? Apa yang akan Alia lakukan? Kalau sampai saat ini saya belum berani memberitahu orang tua saya, dan mungkin jika mereka tahu mereka akan marah. Tapi saya juga bingung Bu sampai sekarang gimana cara saya mencegah mereka, mencegah si geng pembuli ini, dan mencegah bagaimana memberhentikan perbuatan mereka kepada saya. Minta tadi sering disuruh kerjakan PR dan Minta sudah merasa terbebani oleh pekerjaan itu. Kira-kira ada berapa orang Minta yang meminta dikerjakan PR itu? Itu sekitar 3 sampai 4 orang lebih lah Bu, karena
Semua. Ya, baik. Kalau kita dengar dari kedua cerita kalian, menurut kalian siapa yang paling Mita? Karena Mita sangat terbebani. Tetapi sebenarnya masalah kalian itu sama-sama berbeda dengan masing-masing porsinya. Apakah kalian sekelas? Tidak. Apakah kalian berdua sekelas? Sekelas. Jadi, apakah masing-masing dari kalian ini berteman atau hanya sekedar tahu teman sekelas aja? Berteman saja. Tapi kalian tidak tahu kalau kalian ini sebenarnya dibully dengan geng yang sama. Sebenarnya kami sama-sama tahu, cuman kami cuma bully saja karena saya dengan teman saya ini mendapat ancaman dari mereka kalau misalnya kita mau tahu ke pihak sekolah, kami bakal diancam untuk di kekerasan gitu. Itu terus ancaman mereka setiap kalian dibully atau disekut. Coba kalian sudah mendengar ceritanya Mita, apa saran dari kalian? Saran saya, jika nanti Mita mendapat kekerasan atau paksaan lagi dari geng pembuli tersebut, Mita harus bisa melawan dengan cara Mita melakukan perlawanan. Misal Mita tegas kalau dia tidak ingin mengerjakan tugas, karena bagaimanapun yang kita dapat di sekolah itu adalah ilmu masing-masing. Bagaimana nanti mereka bisa mengerjakan tugas atau bahkan lulus jika mereka saja masih menyuruh orang lain untuk mengerjakan tugasnya. Jadi saran saya, Mita harus menjadi lebih tegas lagi. Ya, Mita, sarannya bisa dilaksanakan ya Mita, dengan cara melakukan sedikit penolakan. Dan setelah ini jangan takut lagi untuk menolak. Oke, setelah itu coba Mita beri saran ke Alia karena sudah mendengar ceritanya, bagaimana sarannya Mita? Saran saya sih Bu, untuk Alia, kalau misalnya ada uang itu dititipkan dengan ibu saja, karena kan kita sama-sama nggak bisa melawan mereka. Terus kalau misalnya dipaksa juga mereka pasti bakal melakukan kekerasan. Jadi saran saya, uang Alia itu dititipkan ke guru BK supaya kalau misalnya Alia lagi butuh, Alia tinggal minta aja ke ibunya. Jadi uang Alia itu nggak diambil dari mereka. Caranya yang bagus. Kan saya tidak 24 jam di sekolah, jadi bisa titipkan ke wali kelas ya Alia. Kalian sudah saling menerima saran, silahkan dilaksanakan ya. Apabila ada yang ingin diceritakan tadi, jangan takut untuk ketemu ibu. Rahasia kalian aman, dan pembuli pun gak akan tahu kalau mereka sudah diadukan. Nama pembuli tersebut sudah ibu catat. Kalian berhati-hati dan mulai berani ya. Baik, terima kasih. Sudah dulu ya. Boleh. Ya, terima kasih.